Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga bersama dengan keluarga Bapak Dr. Andes Aris Cipata. Mari kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita yang tidak pernah berhenti mengasihi kita dan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan diri kita untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya ajak kita untuk berdiri bersama dan mari kita masuk hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 106 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Melandasi akan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama diperdengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, kami menaikkan segala ungkapan syukur kami hanya kepadamu, yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini, kami bersama dengan keluarga Bapak Dr. Andus Aris Sipata, serta seluruh umat-Mu Tuhan yang dengan setia mengikuti tayangan dari Jemaat Masaleh. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Dan lewat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam membaca firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu, memahami akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat kami tahu maksudnya dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai pada malam hari ini, mari Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amos pasal 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Firman Tuhan, jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, saya beri satu tema, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Shalom buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat, selamat berjumpa kembali. Pada malam hari ini, pembacaan kita yang telah kita baca bersama-sama dari Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Di situ ada 3 kata penting merupakan peringatan dari Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel, dan peringatan tersebut juga menjadi seruan pada zaman kita hidup sekarang. 3 kata peringatan itu, yang pertama, carilah aku. Carilah Allah. Yang kedua, kamu akan hidup, dan yang ketiga, dan jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengertian kata mencari ialah berusaha untuk mendapatkan atau menemukan serta memperoleh. Berusaha mendapat untuk memiliki. Mengapa Tuhan ingin kita mencari Dia? Carilah itu juga berarti pilihan kita. Kita bebas memilih cara dan jalan hidup kita, bebas memilih siapa yang akan kita temui. Cara dan jalan hidup yang kita pilih itulah yang akan menentukan hasil dari hari-hari yang kita jalani.
Jalan itu akan memberikan kita tujuan, dan pada akhirnya kalau terus ditelusuri, pilihan jalan hidup kita akan memimpin kita kepada satu perhentian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, apa yang sedang kita cari? Mengapa kita mencari hal tersebut? Bagaimana kita mencarinya dan di mana kita mencari? Mencari adalah pertanda bahwa manusia punya ekspektasi atau harapan dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, pertanyaannya bagaimana di dalam Tuhan? Apakah manusia masih perlu mencari Tuhan atau tidak? Mungkin ada yang mengatakan tidak perlu lagi. Tapi benarkah demikian dengan faktanya? Pada faktanya cara beragama masih ada yang menunjukkan sebagian orang masih mencari Tuhan dengan upacara atau ritual-ritual. Melalui pembacaan kita pada malam hari ini, itu adalah teguran Tuhan atas apa yang dilakukan oleh umat Israel. Dilakukan umatnya mencari di Gilgal, di Betel, dan di Beersheba. Kenapa sampai Tuhan kemudian mengatakan jangan kamu mencari di Betel, di Gilgal, dan janganlah kamu menyeberang ke Beersheba? Kita telah tahu Betel artinya rumah Tuhan. Tempat peristiwa penting. Tempat Yakub mendapat penglihatan naik turun tangga ke sorga. Di Betel juga tempat kedua kalinya ia mendengar Allah berbicara kepadanya, dan di Betel juga Yakub membangun mezbah. Tetapi kemudian Betel menjadi pusat penyembahan berhala bagi kerajaan Israel Utara ketika dibagi dua, terpecah menjadi dua. Kalau di Gilgal tempat pertamanya Abraham mendirikan mezbah. Tempat Samuel juga mempersembahkan korban bakarannya. Tapi mengapa Tuhan mengatakan janganlah kamu ke Gilgal? Di Gilgal juga tempat umat Israel menyatakan kesetiaannya kepada Saul karena mereka memintanya menjadi raja. Tetapi apa maksud Tuhan dalam pembacaan kita pada malam hari ini? Tuhan mengatakan janganlah kamu cari di Betel, di Gilgal, dan janganlah kamu menyeberang ke Beersheba. Di Beersheba adalah tempat yang ada hubungannya dengan Bapak Abraham dan juga Yakub. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketiga tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah bagi umat Israel. Merupakan tempat yang representatif atau kehadiran Allah di ketiga tempat ini. Di situ Tuhan meneguhkan, Tuhan memberikan pertolongan, dan di situ juga Tuhan menepati janjinya. Tetapi kemudian ketika Allah mengatakan janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Ada apa? Mengapa? Tadi saya mengatakan bahwa ternyata Betel itu dijadikan sebagai tempat penyembahan berhala. Bukan lagi untuk Tuhan, untuk mencari Tuhan. Tempat itu dijadikan sebagai pusat penyembahan berhala. Betel kemudian menjadi tempat Bet-Aven yang berarti rumah ketidakbenaran atau rumah kesia-siaan. Yang dulunya ditempati Tuhan, mencari Tuhan,
sekarang tidak lagi. Ketiga tempat ini sangat terkenal. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya lewat pembacaan kita, jangan kamu mencari Tuhan di tempat itu. Apa maksud Tuhan? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, carilah berarti pandanglah atau kembalilah kepada Tuhan. Carilah berarti pandanglah atau kembalilah kepadaku atau kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dari pembacaan kita dikatakan carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi ketika kita tidak berjalan di dalam Tuhan, berarti kita akan mati. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Tuhan, apakah kita benar-benar mencari Tuhan dalam kehidupan kita? Atau apakah benar-benar kehidupan kita? Atau apakah kita selalu memandang kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita selalu mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita merasa bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita? Atau apakah kita merasa dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa menjalani itu karena kuat kita? Sesuatu yang kita miliki, kita bisa mencapainya itu karena kuat dan hebat kita. Kedudukan yang kita miliki itu kita capai karena kita bisa. Karena kita memiliki segalanya. Atau harta yang kita miliki itu adalah pencapaian diri kita sendiri. Tanpa kita sadari bahwa itu semua asalnya dari Tuhan. Tetapi banyak jemaat Tuhan, umat Tuhan, anak Tuhan tidak bisa dipungkiri. Dia sebagai pengikut Tuhan, tetapi dia tidak semestinya bergantung pada Tuhan. Dia sebagai anak Tuhan, tetapi tidak selamanya dalam hidupnya dia senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu kita akui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kadang kita mencari Tuhan ketika kita butuh. Kadang kita mencari Tuhan ketika kita ingin diberkati dan sebagainya. Tetapi ketika kita mendapatkan semuanya, kadang kita lupa pada Tuhan. Dalam pembacaan kita Tuhan katakan, carilah aku, pandanglah aku, maka engkau akan hidup. Yang berkata ini adalah Allah sendiri. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita mencari Tuhan berarti kehidupan kita akan menjadi hidup. Dan di dalam Tuhan kita akan meraih segalanya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, apa yang kita cari di luar Tuhan berarti kesia-siaan. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, mencari sesuatu di dalam Tuhan, berarti kita akan hidup, kita akan mendapatkannya dan itu tidak akan sia-sia. Karena hanya dalam Tuhan kita hidup. Carilah Tuhan selagi masih bisa didapatkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyatakan hidup kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Pembacaan kita pada malam hari ini menjadi peringatan buat kita, janganlah kita seperti orang Israel yang dalam mencari Tuhan, mereka memberikan penyembahan berhala. Tetapi mari kita cari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya yang ada pada saat ini tidak mencari Tuhan lagi. Justru Tuhan yang telah datang mencari kita. Jarak yang ada di antara kita dengan Tuhan itu tidak ada lagi. Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa kita.
Yang dulunya ada jarak, tetapi karena cinta dan kasih-Nya, Dia memberikan anaknya kepada kita. Dan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita telah dimenangkan. Kita tidak perlu lagi untuk mencari Tuhan kemana. Tuhan ada bersama dengan kita pada saat ini. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan buat kita sebagai orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sadar bahwa ada Tuhan bersama dengan kita? Apakah kita mengakui bahwa Tuhan terus memberkati kehidupan kita? Apakah kita selalu bersyukur, memberikan waktu kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita? Yang dulunya ada jarak antara Tuhan dengan kita, sekarang sudah tidak ada. Dia telah menyerahkan anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Selalu memberkati kehidupan kita. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, apakah benar-benar kita dalam menjalani kehidupan ini, kita memandang kepada Tuhan. Kita selalu memandang kepada Tuhan. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita sadari bahwa itu terjadi karena Tuhan yang mengizinkan. Mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anak-Nya. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu Bapak Ibu serta saudara-saudara, pada malam hari ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa mari kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah sumber segalanya. Apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi harapan kita, bawa dalam doa kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Apa yang perlu kita susahkan sebagai orang yang percaya? Yang harus kita pegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Tuhan akan ada selalu bersama dengan kita, memberkati kehidupan kita, memberikan pertolongan kepada kita. Untuk itu jangan kita takut dalam menjalani kehidupan ini. Dan dalam menjalani kehidupan ini, mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan apakah jalan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai yang diinginkan Tuhan lewat firman-Nya. Apa yang disampaikan Tuhan lewat firman-Nya, itu menjadi cermin buat kita sebagai orang percaya yang telah dimenangkan lewat Yesus Kristus. Menjadi pegangan buat kita, bahwa kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena diri kita ini bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Jadi kita berjalan, kita harus berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi penguatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan perlu kita ketahui bahwa kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan kita selagi kita masih diberikan waktu dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, amin firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan datang menyapa kita. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari pujian Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga.
Bapak Ibu serta saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, puji-pujian kami kepadamu Tuhan, bahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Tuhan telah memberikan kami waktu di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang telah kami renungkan pada malam hari ini menjadi penguatan dalam kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan terus memampukan kami dalam mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa memandang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Dan kami tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah keluarga, kami datang kepadamu mendukung dalam doa akan keluarga Bapak Dr. Andus Aris Sipata. Mari Tuhan memberkati kehidupan keluarga Bapak Aris Sipata. Mari Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka sekeluarga. Engkau menyatakan kebaikan Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, umur panjang kepada mereka. Engkau membuka jalan bagi setiap harapan mereka, kerinduan mereka, rencana mereka Tuhan. Keluarga Bapak Aris Sipata pada saat ini Tuhan ada di Palopo. Apapun yang sedang dikerjakan, hamba-Mu di sana Tuhan, mari Tuhan turut tangan, memberkati, melapangkan jalan yang terbaik, menyatakan yang terbaik dalam kehidupan keluarga Bapak Dr. Andus Aris Sipata. Berikan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati segenap istri, anak-anak, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan, hamba-Mu berdoa buat segenap umat-Mu, jemaat masalah dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan terus memberkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka hari lepas hari. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka lewat aktivitas mereka Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat segenap umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Jonathan Sampetoding, buat Ibu Deborah Manguling, buat Ibu Alfrida, buat Bapak Karel Salamba, buat Opa Cuan atau mertua Bapak Daniel Rombe, buat Bapak Randanan Bandaso, buat Bapak Yohanes Sipi, dan buat Saudara Audi Mantiri. Ya Tuhan, bahkan masih ada yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan namanya. Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan ketika Tuhan berkuasa, Tuhan menyatakan kuasa-Mu, tidak ada yang dapat menandingi akan kemahakuasaan-Mu Tuhan, tidak ada yang dapat memberhentikan akan kuasa-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu memohonkan kesembuhan buat saudara-saudara, buat orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh.
Mari Tuhan, Engkau hadir di sana, menjamah tubuh mereka yang sakit, mengangkat penyakit mereka Tuhan. Engkau berkati segenap tangan para medis, Engkau berkati obat yang mereka konsumsi, makanan yang mereka konsumsi Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati Tuhan yang senantiasa mendampingi umat-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Engkau memberikan kekuatan kepadanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun umat-Mu yang tersembunyi di pandangan Tuhan. Kehidupan kami senantiasa dilihat oleh Tuhan dan setiap seruan sembahyang kami Tuhan dengarkan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat segenap umat-Mu yang pada saat ini berduka cita. Mari Tuhan kuatkan mereka, mari Tuhan berikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, buat seluruh umat-Mu Tuhan yang senantiasa mengikuti tayangan dari Jemaat Masale dimanapun mereka berada. Mari Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Engkau lindungi umat-Mu Tuhan dari virus corona. Engkau tahu Tuhan yang sedang melanda negeri dan bangsa kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat pemulihan akan bangsa dan negara kami tercinta bangsa Indonesia. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu menyembuhkan akan bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati tangan para medis Tuhan, bahkan segenap pemerintah Tuhan yang berdiri di garda terdepan untuk memutuskan rantai virus corona Tuhan. Engkau menyertai mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melayani umat-Mu Tuhan, bahkan seluruh masyarakat. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami Tuhan yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh umat-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Ya Tuhan, ini doa kami dan Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama-sama dengan murid-Nya, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 345 ayat 1 dan 6, sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan dengan setia-Mu, berilah keteguhan di tiap kemelut. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, dan mari kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini.
saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudari Oktavina Lumembang, STH, yang telah melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap langkah kehidupan, bahkan di dalam pelayanan. Terima kasih juga kepada keluarga Bapak Dr. Andes Aris Sipata yang boleh menjadi tuan rumah pada ibadah rumah tangga secara online pada malam hari ini. Kiranya ibadah malam hari ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.